Permohonan maaf atas permintaan yang sangat tidak etis ini. Bagi pemirsa yang suka maupun tidak suka dengan channel ini, mohon dibantu subscribe agar channel saya bisa mencapai target 1000 subscriber. Selama puluhan tahun, buku-buku sejarah dan pelajaran di sekolah menyebut satu teori besar tentang asal-usul bangsa Indonesia, bahwa nenek moyang kita berasal dari Yunan, sebuah wilayah di selatan Tiongkok. Teori ini dikenal sebagai teori Yunan dan menjadi salah satu fondasi dalam membentuk narasi sejarah nasional. Namun benarkah begitu? Apakah benar para leluhur kita bermigrasi ribuan tahun lalu dari dataran Tiongkok Selatan menyeberangi semenanjung Asia Tenggara dan akhirnya menetap di Kepulauan Nusantara? Ataukah kisah ini terlalu disederhanakan, mengabaikan jejak-jejak budaya dan genetika yang lebih kompleks? Dengan kemajuan ilmu pengetahuan seperti genetika, linguistik, dan arkeologi, para peneliti kini mulai mengajukan pertanyaan baru, bahwa sejarah migrasi manusia di Asia Tenggara jauh lebih rumit dari sekadar satu jalur dari utara ke selatan. Ada kemungkinan nenek moyang bangsa Indonesia tidak hanya berasal dari satu tempat, melainkan dari berbagai arah dan kebudayaan. Dalam dokumenter ini, kita akan menelusuri bukti-bukti ilmiah, perbandingan budaya, hingga legenda nenek moyang untuk menjawab satu pertanyaan besar. Apakah benar nenek moyang kita datang dari Yunan? Atau justru ada kisah lain yang belum kita pahami sepenuhnya? Teori Yunan pertama kali dikemukakan oleh para sejarawan dan antropolog pada awal abad ke-20. Salah satu tokohnya adalah J.H.C. Kern, yang mengemukakan bahwa bangsa Austronesia, termasuk leluhur orang Indonesia, berasal dari daerah Yunan, lalu bermigrasi ke arah selatan dan timur. Menurut teori ini, sekitar 3000 hingga 1500 SM, gelombang migrasi besar-besaran terjadi dari Yunan melalui semenanjung Malaya, menyebar ke Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, hingga ke Pasifik. Teori ini berlandaskan pada kemiripan bahasa, alat-alat batu, serta budaya pertanian yang dibawa oleh para pendatang. Ciri khas dari teori Yunan adalah keyakinan bahwa penduduk asli Nusantara sebelumnya, yang disebut Proto-Melayu atau Melayu Tua, kemudian bercampur atau tergeser oleh pendatang baru yang disebut Deutero-Melayu atau Melayu Muda dari Yunan. Teori ini cukup masuk akal pada zamannya, karena didukung oleh pengamatan linguistik dan artefak yang ditemukan sepanjang jalur migrasi tersebut. Apalagi sistem kepercayaan dan mitologi di beberapa daerah Nusantara juga mencerminkan elemen-elemen dari Asia daratan. Namun, seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, banyak pertanyaan mulai muncul. Apakah benar migrasi itu hanya satu arah? Dan apakah benar semua leluhur kita berasal dari satu sumber? Di berbagai wilayah Indonesia, ditemukan bukti arkeologis yang menunjukkan bahwa manusia telah tinggal di Nusantara jauh sebelum masa migrasi dari Yunan. Misalnya, temuan Homo erectus di Sangiran yang berusia sekitar 1,5 juta tahun, dan Homo floresiensis di Flores yang hidup puluhan ribu tahun lalu. Bahkan, di Papua dan pulau-pulau timur Indonesia, ditemukan budaya megalitik dan artefak yang tidak berakar dari budaya Tiongkok Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian penghuni Nusantara berasal dari kelompok manusia yang lebih tua, bahkan mungkin dari migrasi awal langsung dari Afrika melalui pesisir selatan Asia. Penemuan-penemuan ini menantang narasi migrasi tunggal. Sebaliknya, ia menunjukkan bahwa wilayah Indonesia adalah simpul migrasi berbagai kelompok manusia dari barat, timur, dan utara. Keanekaragaman budaya dan bahasa di Nusantara menjadi bukti nyata akan kompleksitas asal-usul penduduknya. Beberapa arkeolog Indonesia, seperti Profesor R.P. Soejono, mengajukan hipotesis bahwa proses pembauran antara pendatang dan penduduk asli terjadi secara berulang-ulang dalam rentang waktu ribuan tahun. Ini membuat identitas bangsa Indonesia tidak bisa dikaitkan dengan satu nenek moyang saja. Dengan kata lain, Yunan mungkin memang bagian dari cerita kita, tapi bukan keseluruhan kisahnya. Salah satu alat paling kuat dalam menggali sejarah manusia modern adalah genetika. Dalam 2 dekade terakhir,
para ilmuwan telah memetakan DNA penduduk Indonesia dan membandingkannya dengan penduduk Asia, Melanesia, dan Pasifik. Hasilnya mengejutkan. Banyak penduduk Indonesia bagian timur memiliki jejak DNA yang lebih mirip dengan orang Papua dan Pasifik. Sedangkan penduduk barat seperti Jawa dan Sumatera memiliki kombinasi genetik yang kompleks, termasuk unsur dari Asia Daratan, India, bahkan Timur Tengah. Studi genetika menunjukkan bahwa migrasi tidak hanya terjadi dari Yunan ke selatan, tetapi juga dari selatan ke utara, dari timur ke barat, dan sebaliknya. Migrasi laut menjadi jalur penting dalam sejarah manusia Indonesia. Dengan kemampuan berlayar, nenek moyang kita menjelajahi Samudra Hindia hingga Pasifik, bahkan menjalin hubungan dengan Madagaskar di Afrika Timur. Teori Out of Taiwan juga sempat populer, menyebut bahwa budaya Austronesia menyebar dari Taiwan, bukan Yunan, menuju Filipina, lalu Indonesia. Namun teori ini juga tidak bisa menjelaskan seluruh jejak budaya lokal yang tidak memiliki hubungan dengan Taiwan atau Tiongkok. Fakta genetik menguatkan satu hal. Bangsa Indonesia adalah hasil percampuran kompleks dari berbagai migrasi, bukan berasal dari satu titik asal. Bahasa juga menjadi petunjuk penting dalam memahami asal-usul manusia. Bahasa Austronesia yang digunakan dari Madagaskar hingga Pulau Paskah memiliki pusat persebaran yang sangat luas. Bahasa Indonesia, Tagalog, Maori, hingga Hawaii memiliki akar yang sama. Namun menariknya, tidak semua bahasa di Indonesia tergolong Austronesia. Bahasa di Papua dan beberapa daerah timur termasuk dalam rumpun non-Austronesia yang sangat tua, menandakan keragaman linguistik yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan teori migrasi dari Yunan. Sementara itu, mitologi dan sistem kepercayaan masyarakat adat di Indonesia juga menyimpan elemen unik yang tidak berasal dari Asia Daratan. Cerita tentang roh nenek moyang, dunia atas dan bawah, serta animisme yang kuat, lebih mirip dengan kebudayaan oseanik daripada Tionghoa. Motif seni, struktur sosial, hingga arsitektur tradisional di berbagai daerah Indonesia pun menunjukkan pengaruh yang berbeda-beda tergantung wilayahnya. Hal ini menguatkan bahwa migrasi yang membentuk Indonesia datang dari berbagai arah dan diwarnai oleh banyak budaya. Yunan bisa saja menjadi salah satu titik awal migrasi, namun bukan satu-satunya. Bangsa Indonesia lahir dari jaringan pengaruh budaya yang luas, melintasi benua dan samudra. Membahas asal-usul nenek moyang bukan sekadar soal masa lalu. Ini juga tentang bagaimana kita memandang diri sendiri sebagai bangsa. Dengan memahami bahwa kita berasal dari banyak jalur migrasi, kita bisa merayakan keberagaman sebagai fondasi, bukan ancaman. Menggantungkan identitas nasional hanya pada satu teori membuat kita rentan mengabaikan kelompok lain yang juga merupakan bagian dari sejarah panjang Indonesia. Misalnya, masyarakat Papua dan Maluku yang memiliki akar budaya dan genetika berbeda, namun tetap Indonesia. Dengan pendekatan yang lebih terbuka, kita bisa melihat bahwa bangsa Indonesia adalah pohon besar yang tumbuh dari banyak akar. Setiap daerah memiliki warisan unik, namun tetap berakar pada tanah yang sama, Nusantara. Teori Yunan tetap penting sebagai salah satu bagian dari narasi sejarah, namun harus ditempatkan dalam konteks yang lebih luas. Sains telah memberi kita alat untuk memahami masa lalu dengan lebih akurat, dan kini saatnya kita memperluas cara pandang. Indonesia bukan berasal dari satu nenek moyang. Kita adalah hasil dari pertemuan ribuan nenek moyang yang datang dari berbagai penjuru dunia. Jadi, apakah benar nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan? Jawaban paling adil bukanlah ya atau tidak, melainkan sebagian mungkin ya. Teori Yunan tetap relevan sebagai salah satu jalur migrasi manusia ke Nusantara, namun ia bukan satu-satunya sumber asal-usul kita. Sejarah manusia jauh lebih kompleks daripada yang kita pahami sebelumnya. Ilmu pengetahuan modern, baik genetika, arkeologi, hingga linguistik, telah membuktikan bahwa manusia Indonesia berasal dari campuran banyak migrasi yang berlangsung dalam rentang waktu puluhan ribu tahun.
Ada migrasi dari Asia daratan, dari Taiwan, dari Melanesia, bahkan mungkin dari India dan Arab. Laut bukanlah batas, melainkan jalan raya peradaban yang menyatukan semua itu. Hal ini justru menjadi kekuatan terbesar bangsa Indonesia. Kita bukan bangsa dari satu ras, satu asal, atau satu jalur keturunan. Kita adalah hasil dari pertemuan berbagai leluhur, budaya, dan bahasa. Inilah yang menjadikan Indonesia kaya, unik, dan tidak dapat disamakan dengan bangsa manapun di dunia. Dalam setiap suku, setiap bahasa daerah, dan setiap tradisi lokal di seluruh penjuru Nusantara, tersembunyi jejak-jejak masa lalu yang berbeda-beda. Jika kita hanya berpegang pada satu teori, kita menutup mata terhadap kekayaan sejarah lain yang tak kalah penting. Kini saatnya membebaskan cara pandang kita terhadap masa lalu. Sejarah Indonesia bukan milik satu kelompok, satu ras, atau satu nenek moyang. Sejarah kita adalah milik semua, yang datang dari berbagai arah, menyatu di tanah air ini dan membentuk satu bangsa Indonesia.